Pada akhirnya ujian dibatalkan, dan Shen Liu dinyatakan tewas. Di sisi lain, sekolah juga harus tetap berlanjut. Kini giliran kelas penyihir yang harus mendapatkan ujian. Namun, di sisi lain Chloe menampakkan keanehan. Rambutnya menguning dan matanya menghitam seakan dia tidak tidur dengan baik. Horn merasa semua murid sudah hadir. Dan dia juga meminta bantuan dari seorang alumni kelas sihir bernama Rilda Pedney, Slack dan Sean. Mereka akan menjadi juri bagi sihir yang akan ditunjukkan murid kelas sihir. Thomas bertanya apakah mereka baik hati. Namun Leo menyangkalnya, mereka pasti sama teganya dengan para guru. Eliana menjadi murid pertama yang dipanggil. Eliana berbinar dan mendemonstrasikan sihir elemen cahaya. Juga dikombinasi dengan elemen api. Seketika Eliana membuat dinding elemen api yang panas. Tapi, hal itu mengecewakan para senior. Dan seketika, Eliana mendapatkan nilai C pada ujian kali ini. Satu persatu murid maju dan kebanyakan dari mereka juga mendapatkan nilai C, namun, Thomas mendapatkan nilai B+, hanya sedikit lagi dari A. Sementara Chelsea yang memang jenius sihir mendapatkan nilai A, mereka berdua amat bahagia. Terutama si Tomat yang memang pemikirannya sederhana. Para senior kecewa, mereka mengatakan kalau murid-murid ini biasa saja dan bahkan kurang dalam banyak aspek. Namun, itu sebelum Llewellyn naik ke panggung. Dengan tatapan tajam, dia berdiri di hadapan seniornya. Llewellyn mengatakan kalau sihirnya adalah Tempest. Sihir tipe badai dan akan merusak kelas jika dibiarkan terlepas. Oleh sebabnya, Horns memilih untuk pergi ke lapangan dan di sana Llewellyn dengan bebas mengeluarkan Tempest miliknya. Meskipun sudah ditahan memakai barier 4 arah. Namun sihir Llewellyn hampir membelah seekor rusa. Untungnya, keahlian Llewellyn ada di level yang berbeda. Llewellyn berhasil menyelamatkan rusa tepat di detik terakhir dirinya menjadi Kiko. Senior merasa kagum dan memberikan nilai A+. Di sisi lain, Chelsea kagum pada kakaknya yang sangat kuat itu. Murid selanjutnya yang akan diuji, tentu saja MC mungil kita. Leo Plov. Leo berkata kalau dirinya akan membuat magic non-atribut. Atau kalau admin lebih sederhanakan adalah sihir tipe adaptasi. Inilah sebabnya Leo bisa memakai semua jenis sihir. Namun, senior mencemooh Leo karena merasa itu tidak mungkin. Namun, Horn berpikir lain. Dirinya justru bahagia dengan perkataan Leo. Rilda berkata kalau Leo membuat sihir adaptasi itu artinya dia setara dengan Luna sang pahlawan dari masa lalu. Namun, Leo menjelaskan kalau dia tidak setara dengan Luna. Lagi pula tidak perlu setara dengan Luna. Namun, Slack tetap merasa kalau Leo hanya membual. Sementara Sean malah merasa kalau Leo bisa membuktikan keberadaan pahlawan Kyle. Seperti yang kita tahu, Kyle atau Leo dari 1000 tahun yang lalu seperti dewa dan bahkan keberadaannya diragukan. Namun, nampaknya Sean sangat tertarik pada Kyle. Leo mengaktifkan sihir adaptasi, Bible, dan menyerahkannya pada Horns. Seketika Horn memberikan nilai A+ pada Leo. Dan tersisa Chloe sendiri saat ini. Chloe mengabaikan Leo yang berusaha peduli kepadanya. Dan Chloe menunjukkan sihir api abadi. Hal ini mengejutkan semua orang. Karena, bahkan Luna saja tidak mampu membuat api abadi. Tapi, Leo tahu satu orang yang bisa membuat api abadi. Yaitu Erebos sang Raja Iblis. Horn kagum dengan dedikasi Chloe dan memberikannya nilai A+. Setelahnya, waktu berlalu dengan cepat. Celia bertanya tentang keanehan Chloe. Leo berkata kalau Chloe tidak beristirahat dengan baik selama 2 minggu terakhir. Namun, Celia merasa itu lebih buruk. Chloe terlihat selalu gelisah. Leo pergi ke kelas dan merenungkan perkataan Celia. Di sana, anak ayah menyapa Leo. Dan Leo juga menanyakan kabar Fiora. Tiba-tiba Pirina juga hadir di tempat itu. Pirina menyadari kalau Leo ingin berbicara dengannya. Leo bertanya mengapa Pirina ada di Lumene. Karena pada dasarnya Phoenix dan hewan iblis adalah musuh alami. Jadi, pasti ada alasan khusus mengapa Pirina berada di sini. Pirina menjelaskan kalau ada penyerangan 5 tahun yang lalu. Dan itu membuat 2 siswa meninggal. Kepala sekolah meminta Pirina untuk melakukan penyelidikan. Leo menjelaskan kalau Shen Liu sudah dimanipulasi iblis dan dia tewas. Namun, faktanya bahwa iblis sudah merasuki lebih dari 1 murid. Penjelasan Leo mengejutkan Pirina dan anak ayam. Beberapa hari kemudian, Leo menjelaskan kalau dirinya ingin agar murid-murid dapat menghadapi Dungeon Pahlawan. Untuk itu diperlukan latihan dan pembentukan tim. Tentu agar mereka juga terbiasa untuk baku hantam nantinya. Leo mengatakan kalau mereka akan menjelajahi Dungeon 30 tahun yang lalu. Yang juga merenggut nyawa murid-murid. Sama halnya dengan ujian masuk ke Lumene. Musuh mereka dulu adalah laba-laba raksasa Tartaros. Namun, bedanya. Para murid di zaman itu tidak mengenal MC.
Oleh sebab itu banyak yang sekarat juga kehilangan nyawa. Dan tujuan dari pelajaran kali ini adalah untuk membuat semua murid kelas 5 menjadi PK dan terbiasa dengan pertempuran. Juga ujian kali ini adalah ujian gabungan jadi, kelas Selia juga akan dilibatkan. Kelas 1 sudah mulai mengambil undian. Dan singkat cerita Leo dapat tim nomor 11, sementara Selia mendapatkan tim yang sama dengan Chelsea. Singkat cerita, murid-murid ini memang sangat brutal. Dengan mudahnya mereka membantai spesies orc dan goblin di sana. Juga karena memang kombinasi dari Chelsea dan Selia ini memang tidak dapat diremehkan. Selia yang seorang ahli pedang, dan Chelsea seorang ahli sihir membuat musuh tidak berdaya di hadapan mereka. Dan tibalah saatnya tim Leo beraksi. Rupanya, Leo satu tim dengan Chloe. Namun, MC ini memang selalu sial. Dirinya dan Chloe diculik oleh iblis untuk masuk ke Hero Dungeon. Menyisakan murid-murid lain dalam kebingungan. Untuk informasi, dari tadi murid yang lain tidak masuk ke dungeon, melainkan musuh yang dihadirkan ke sekolah. Namun, Leo dan Chloe malah dipanggil untuk masuk ke dungeon. Sarang para monster, guru-guru mengidentifikasi ini sebagai berbahaya dan meminta kepala sekolah untuk menghentikan ujian. Karena ini sama dengan insiden 30 tahun yang lalu. Di dalam dungeon pahlawan, Chloe merasakan keanehan karena hanya mereka berdua yang masuk kemari. Dan Leo menjelaskan kalau kemungkinan mereka berdua sudah diculik. Dengan kata lain, mereka harus mengalahkan dungeon ini kalau mau bertahan hidup. Chloe terkejut dengan pengakuan Leo. Chloe merasa ketakutan karena harus mengalahkan dungeon berdua saja dengan Leo. Padahal Chloe merasa dirinya sudah setara dengan Leo. Namun, tanpa Chloe sadari dirinya masihlah penakut sementara Leo tenang sekali dan menghadapi semua ini dengan persiapan. Chloe bertanya tentang rencana yang dimiliki oleh Leo. Leo berkata kalau kemungkinan murid yang dibunuh 30 tahun lalu bukanlah mati, melainkan mereka diculik oleh iblis dan hanya dinyatakan tewas oleh pihak sekolah. Oleh sebab itu, Leo meminta Chloe untuk naik ke punggungnya. Chloe merasa malu karena harus digendong oleh Leo. Namun, Leo berkata kalau ini demi keberlangsungan hidup mereka. Akhirnya, setelah banyak dibujuk, Chloe mau digendong oleh Leo. Dan terlihat, para senior yang dikepung iblis. Sementara itu, iblis bernama Cubarne memandang mereka berdua dari balik layar monitor. Cubarne sadar kalau Leo adalah reinkarnasi dari Kyle dan dia bersiap menghadapi Leo. Di sisi lain, Leo dan Chloe dihadang dua orc. Dengan cepat, Chloe melubangi tengkorak para orc dengan sihir es. Tak lama, mereka tiba di tempat para senior yang dijebak oleh iblis. Leo langsung melesat dengan penuh amarah. Dia langsung membelah salah satu iblis dengan mudahnya. Senior bertanya apakah Leo adalah bantuan. Dan Leo menjawab iya, sementara itu iblis di belakangnya sudah menyiapkan serangan. Namun, dengan mudah Leo membakar iblis itu menjadi abu. Seorang murid bernama Aliyah mengeluarkan sihir elemen cahaya dan mengalahkan iblis yang tersisa. Dia berterima kasih karena Leo mau membantu mereka. Namun, Chloe menarik Leo menjauh. Dia bertanya-tanya kalau Aliyah ini seperti seseorang yang dia kenal. Leo membenarkannya. Aliyah adalah salah satu murid yang mati di dungeon ini. Chloe berkata kalau tidak ada gunanya menyelamatkan mereka. Ini adalah dungeon pahlawan yang artinya, itu hanyalah sisa-sisa memori mereka saja. Namun Leo menyangkalnya, memang benar Aliyah sudah mati. Namun mereka tetap dapat membantu mereka untuk mengalahkan Cubarne. Juga membebaskan jiwa para senior. Chloe menangis dan berkata kalau Leo bertingkah layaknya pahlawan. Namun, Leo mengelus kepala Chloe dengan lembut. Dan berkata kalau mereka adalah murid Lumene. Mereka bukan bertingkah sebagai pahlawan. Namun, mereka adalah pahlawan itu sendiri. Ia baperin aja semua Bang Leo. Di sisi lain, tim Aliyah juga meragukan kemampuan Leo dan Chloe. Terlebih mereka merasa kalau Leo dan Chloe adalah iblis. Namun, Aliyah membantah itu semua. Karena mereka mengalahkan iblis. Selain itu, Leo sangat keren saat dia bisa mengalahkan iblis dengan mudahnya. Leo datang dan berkata kalau mereka harus lari dari tempat ini. Karena iblis kuat mengincar mereka. Semua murid ketakutan. Namun, saran dari Leo memang benar. Kabur adalah pilihan terbaik. Mereka langsung berlari menyusuri hutan. Di sisi lain, Chloe menahan tangis karena merasa tidak ada gunanya menyelamatkan party Aliyah. Sementara itu, para guru berusaha keras mencari cara untuk menyelamatkan Leo dan Chloe. Kepala sekolah bertanya pada Albi, yang adalah kakak dari Aliyah. Albi adalah orang yang sudah membunuh Cubarne. Dan Albi menjelaskan kalau dirinya membunuh Cubarne sang iblis pada tengah malam. Itu artinya, mereka bergantung pada Albi di masa lalu untuk menyelamatkan Chloe dan Leo. Di sisi lain, seorang murid menemukan penjahat yang menjual kepingan iblis pada Shen Liu. Hal itu membuat Albi naik darah. Namun, profesor menenangkannya.
Albi pergi ke belakang untuk menenangkan diri. Karena dia bisa saja membunuh sumber informasi. Profesor mengetahui kalau jasad dari Aliyah tidak pernah ditemukan. Sebenarnya ini salah satu kunci juga mengenai jiwa Aliyah yang ditawan oleh iblis. Di dalam Hero Dungeon, Leo sudah membantai banyak goblin. Namun, murid lain tidak sekuat Leo. Mereka sangat kelelahan. Leo meminta semua orang untuk istirahat sejenak. Saat memulihkan stamina, Chloe dihampiri oleh Aliyah. Nampaknya Aliyah juga menaruh rasa pada Leo. Namun, dia bertanya apakah Chloe pacar dari Leo. Namun, Chloe menyangkal sementara Aliyah berkata kalau memang benar Chloe bukan pacar dari Leo. Melainkan sudah jatuh cinta pada Leo. Chloe dan Aliyah duduk bersandingan. Membicarakan Leo dan Albi yang nampak mirip satu sama lain. Albi itu orangnya ceroboh namun dapat diandalkan. Memang benar Leo tidak terlihat kikuk, namun sifat dapat diandalkannya tersebut sangat mirip dengan kakaknya. Namun, saat mereka sedang asik berbincang, Leo merasakan kehadiran musuh kuat. Leo meminta semua orang untuk jangan takut karena mereka memiliki satu sama lain. Dan di saat itu, Cubarne datang dan tanpa basa-basi menghantamkan pukulan. Leo yang dipukul berhasil menghindar. Namun efeknya tetap mengguncangkan seluruh hutan. Cubarne menargetkan Chloe, namun dengan sigap Chloe memakai tembok es. Leo juga memakai percepatan aura dan kilat merah. Menebas leher Cubarne, namun iblis itu tidak mati. Dia bisa menyambungkan kembali lehernya yang terbelah. Leo menjelaskan kalau itu adalah efek dari immortality. Kekuatan yang bisa meniadakan efek serangan 100%. Namun, jika mereka bisa membunuh Cubarne berkali-kali, maka immortal juga akan pecah. Oleh sebab itu, Leo dan semua murid mengelilingi iblis ini. Membombardir Cubarne dengan banyak serangan sihir. Aliyah melemparkan elemen cahaya miliknya. Namun, itu tidak berefek. Malahan Cubarne berhasil melemparkan bebatuan tajam dan menyayat beberapa murid. Leo membaringkan murid yang terluka ke dalam barier milik Chloe. Leo meminta Chloe untuk menyiapkan serangan kuat. Sementara dirinya akan mengulur waktu. Leo mulai memakai langkah assassin miliknya. Dan membabat Cubarne dari segala sisi. Dia juga berhasil memotong tangan dan kaki Cubarne beberapa kali. Di sisi lain, akhirnya Chloe menunjukkan Demon Face miliknya. Menyuruh Leo untuk menyingkir. Dia menembakkan laser kegelapan ke arah Cubarne. Leo sadar kalau Chloe sedang dikendalikan iblis dan meminta Chloe untuk mengendalikan dirinya. Namun, Chloe yang sudah dikendalikan merasa iblis harus mati. Tanpa sadar dirinya juga sedang membahayakan murid yang lain. Leo menebas Greymore dan membuat Chloe lepas dari jeratan iblis. Chloe memegangi kepalanya yang merasa pusing. Leo menjelaskan kalau sihir yang dipakai Chloe adalah sihir iblis. Yang membuat Chloe merasa gagal sebagai seorang pahlawan. Namun, Lo menenangkan Chloe dan berkata tidak apa-apa karena pada dasarnya Chloe hanya dijebak. Di sisi lain, para senior juga tidaklah lemah. Mereka akan mampu mengalahkan Cubarne bahkan tanpa sihir iblis. Hal itu membuat Chloe kembali yakin akan kemenangan mereka. Aliyah meminta Chloe untuk memakai staff magic miliknya. Dan dengan itu, Chloe memakai sihir es. Yaitu sihir yang memang murni milik Chloe. Leo kembali mengulur waktu dan baku hantam dengan Cubarne. Namun, Cubarne kuat dan berhasil memukul Leo sampai terpental ke pohon. Di sisi lain, Chloe sudah selesai mengumpulkan mana. Dan mengeluarkan sihir original miliknya, dunia es. Seketika Cubarne menjadi es batu. Dan lenyap dari dunia ini. Kini jiwa Aliyah dan teman-temannya yang selama ini dipenjara dalam dunia iblis. Akhirnya berhasil dibebaskan. Sebagai rasa terima kasih, Aliyah memberikan staff magic miliknya kepada Chloe. Dan berharap Chloe dapat menjadi penyihir terkuat pada akhirnya. Leo terbangun di Ux, di sana Albi sudah menunggu Leo. Albi berterima kasih karena Leo dan Chloe sudah menyelamatkan adiknya. Setelahnya kepala sekolah juga datang untuk menjenguk. Kepala sekolah mengetahui kejadian ini adalah efek dari Chloe yang membawa perlengkapan iblis. Profesor menanyakan mengapa Leo dan Chloe dapat memiliki pedang dan staf milik tim Aliyah. Chloe menduga kalau itu berkat mereka yang berhasil membebaskan tim Aliyah dan juga Leo yang berkontribusi besar. Kepala sekolah meminta agar mereka berdua beristirahat dengan cukup. Dan untuk peralatan iblis, itu adalah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Mereka berdua mengerti. Dan kepala sekolah beranjak pergi. Di sini, Chloe ingin mengungkapkan perasaannya pada Leo. Namun, teman-temannya datang sehingga Chloe gagal untuk mengungkapkan cinta. Sungguh kasihan dek Chloe ini. Kepala sekolah juga kembali ke Ux. Dan berkata kalau ada pesta untuk para kandidat pahlawan. Di sana, seperti biasa Thomas melawak. Sementara Eliana berdandan, ya meskipun aura tombainya tetap tidak hilang.
Singkat cerita, Leo dinobatkan menjadi murid peringkat pertama dalam Akademi Lumene, yang membuat murid-murid lain merasa kecewa. Namun, Niere membentak murid yang tidak terima, dan mengatakan kalau Leo adalah sang jenius. Juga dia mengalahkan iblis elit yang bernama Chu Barney. Teman-teman Leo meminta konfirmasi dari Leo. Dan Leo menjelaskan kalau dia bekerja sama dengan Chloe untuk mengalahkan Chu Barney. Singkat cerita, pesta itu sangat meriah dan mereka bersenang-senang di dalamnya. Keesokan harinya, Harriet menjelaskan kalau ada perjalanan sekolah, yang juga mengunjungi sekolah lain di luar Lumene. Mereka akan pergi ke El Salbekia, tempat terpencil dan dingin. Murid-murid protes kenapa tidak ke pantai atau kota saja, dan malah memilih Salbekia. Namun Harriet menjelaskan kalau ini adalah pilihan Leo. Leo tidak menjelaskan apapun dan hanya meminta mereka semua untuk membeli peralatan anti dingin. Namun, di dalam hatinya Leo merasa kalau tempat itu akan membuat murid-murid kelas 1-5 menjadi lebih kuat. Terlebih mereka yang ahli dalam sihir. Leo mulai berbelanja kebutuhannya untuk di Salbekia nanti. Dan dia menawar beberapa daging asap. Amang-amang sudah memberikan diskon, namun Leo menawarnya dengan lebih handal. Saat menyusuri kota, tiba-tiba Leo mendapati sebuah gudang yang memiliki aura iblis di dalamnya. Leo yang memang sangat rasis pada ras iblis langsung masuk dan melawan iblis di dalamnya. Leo menatap iblis yang bernama Silatna. Iblis kuat yang gagal Leo kalahkan di masa lalu. Silatna menatap rendah ke arah Leo. Silatna langsung menerjang Leo, yang dapat dihindari Leo dengan step mundur. Namun, tentu sang komandan iblis memang kuat. Dia bisa melukai Leo dengan tentakel-tentakel miliknya. Namun, saat Leo kewalahan menghadapi Silatna, Albi yang juga dendam kesumat pada iblis, datang dan dengan cepat memakai sihir elemen cahaya untuk membunuh Silatna. Nampak jelas kalau komandan iblis sudah bukan apa-apa bagi Albi. Albi bertanya pada Leo mengapa bisa ada iblis di sini. Dan Leo menjelaskan kalau kemungkinan iblis memberikan energinya kepada benda-benda sehari-hari. Contohnya boneka beruang ini. Dan bukan tidak mungkin ada juga beberapa benda lain yang dijadikan wadah iblis. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di Salbekia dan mengunjungi Akademi Seiren. Di sana ada juga murid-murid yang membuli murid lain. Namun, seorang keturunan pahlawan bernama Lunia El Lunda menghentikan penindasan tersebut. Lunda menjadi marah pada murid yang membuli. Dan berkata jika mereka tidak menolong, setidaknya tidak perlu banyak bicara. Murid-murid menjadi ketakutan pada Lunda. Pada dasarnya Lunda adalah pahlawan yang sangat pemarah. Dan tidak suka pada penindasan. Lunda bertanya mengapa Eneres hanya memakai pakaian tipis. Dan Eneres menjelaskan kalau pakaiannya telah dicuri. Namun, Lunda memberikan syalnya kepada Eneres dan meminta untuk Eneres agar tidak khawatir. Lunia Lunda menemui ayahnya, yaitu Ellen Lunda. Ellen menjelaskan kalau anak Pirina sudah menetas. Dan Lunia berkata kalau dirinya tahu, dan itu mengagumkan. Mengetahui seseorang berhasil menjinakkan Phoenix. Namun, Lunia juga merasa kesal. Karena dia gagal menjalin kontrak dengan Phoenix akibat didahului. Di tempat lain, murid Lumene sudah tiba di luar akademi. Dan mereka disambut para guru dari Akademi Seiren. Eliana dan murid wanita lain jatuh hati pada para elf yang berwibawa. Kepala sekolah bernama Lune Ersar menyambut kehadiran mereka. Dan nampaknya dirinya juga mengenal Harriet. Leo mengatakan kalau elf itu awet muda, dan faktanya Ersar sudah berusia 97 tahun. Mereka dibawa ke sebuah asrama. Namun jelas sekali kalau Seiren ini kekurangan dana hingga asrama mereka tidak terawat dan ada beberapa jeri di dalamnya. Sementara itu, Thomas ingin mengintip gadis-gadis yang mungkin berganti pakaian di lantai 2. Namun, dia dipergoki oleh Chelsea yang sudah berdandan seperti ibu kos. Dan merasa jengkel akan niat Thomas. Di sisi lain, Leo diminta untuk menghadap Ersar. Leo berkata ingin melihat-lihat sekitar. Karena banyak hal menakjubkan. Ersar mempersilahkan Leo untuk melihat sepuas hati. Leo menemukan dirinya tertarik pada sebuah dagger. Namun, hal itu malah membuat Ersar heran kenapa Leo mengetahui nama dari dagger tersebut yang adalah Arquin. Leo dengan cepat berbohong dan mengatakan tidak sengaja mengetahuinya dari perpustakaan di Lumene. Ersar meminta Leo untuk bertemu dengan cucunya, yaitu Eiren Ersar, yang tadi telah dibuli oleh murid-murid lain. Berani benar ya mereka ngebuli anak kepala sekolah. Eiren mengira kalau yang masuk adalah kakeknya. Namun rupanya malah orang yang tidak ia kenal. Eiren waspada pada Leo. Namun Leo malah menelusuri kamar Eiren dengan lebih lanjut. Dari obrolannya dengan Eiren, rupanya Eiren mengagumi pahlawan Kyle. Dan tidak seperti orang kebanyakan. Eiren menganggap jika keberadaan pahlawan Kyle itu nyata. Di sini, Eiren mulai melihat jika Leo adalah orang yang dia kagumi. Eiren juga meminta maaf karena sempat takut pada Leo. Namun,
Leo tidak mempermasalahkannya. Lagi pula ini memang sangat mendadak. Leo berkata kalau Eiren dapat lebih terbuka. Dan bisa untuk menilai murid Lumene sendiri. Eiren berterima kasih dan akhirnya Leo pamit. Di luar, Ersar sudah menunggu dan kagum pada Leo yang mampu berbicara pada Eiren dengan sangat lancar. Ersar sangat berterima kasih karena Leo mau mengobrol dengan cucunya. Dan sebagai hadiah, dia memperbolehkan Leo untuk memilih apapun yang dia suka. Anjir ini kepala sekolah rupanya banyak duit. Leo mengambil sebuah bongkahan kecil kristal. Yang di dalamnya terdapat seorang peri. Ersar mengagumi mata Leo yang sangat jeli dalam memilih hadiah. Setelahnya, Harit mengumpulkan siswa untuk menjelaskan mengenai jadwal harian para murid. Utamanya, mereka diwajibkan sudah bangun pada pukul 6 pagi. Eliana merasa kewalahan karena sudah lelah dengan padatnya jadwal. Namun, Harit menjelaskan kalau jadwal ini dibuat oleh Leo. Yang membuat Thomas menghina Leo karena sudah sekejam para guru. Namun Leo hanya tersenyum dan meminta semua orang berlatih dengan keras. Leo kembali ke kamarnya dan menatap kristal berisi peri. Leo tahu jika Ersar tidak menyadari kalau peri ini nyata. Dia hanya berpikir kalau ini adalah dekorasi. Leo membebaskan sang peri. Namun, bukannya berterima kasih. Leo malah dibilang manusia rendahan. Yang membuat, Leo menyentil dahi peri muda tersebut. Leo meminta peri muda itu untuk menunjukkan rasa hormat. Karena ayahnya sang raja peri sangat hormat pada Leo. Sangat tidak etis untuk peri muda malah tidak hormat padanya. Dan setelah beberapa sentilan yang membuat peri babak belur. Akhirnya dia mengakui kehebatan Leo. Peri muda ini bernama Kirian. Dan ayahnya menyegal Kirian karena suatu alasan. Kirian menjelaskan jika Leo ingin bertemu ayahnya. Maka Leo harus membantu Kirian memulihkan keenam sayapnya. Leo setuju dengan hal itu, namun di sisi lain dia juga bertekad untuk mendidik Kirian dengan keras. Setelahnya, Leo meminta semua murid untuk menelusuri hutan es. Chloe merasa kewalahan dengan badai es di hadapannya. Namun, dengan lembut Leo mengulurkan tangannya pada Chloe. Murid-murid mulai menjelaskan kekurangannya masing-masing. Dan dengan tenang Leo menganalisa juga akan meningkatkan kemampuan mereka pada kesempatan kali ini. Leo mulai mengasah kemampuan Chelsea. Dan Chelsea melepaskan sihir angin. Juga dibalas dengan sihir angin oleh Leo. Leo memakai sihir adaptasi, yang membuat Celia terkejut akan kemampuan dari Leo. Chelsea memakai rantai angin. Namun, Leo mengoreksi Chelsea. Dan berkata kalau sihir angin Chelsea masih terlalu datar. Dengan cepat, Leo memakai petir angin dan memutus semua rantai Chelsea. Chelsea kehilangan semua aura miliknya. Dan kini ia kalah dari Leo. Hal itu, membuat murid-murid menjadi heran. Karena sihir angin adalah keahlian dari Chelsea, namun Chelsea dapat dikalahkan dalam bidang keahliannya sendiri. Leo mengelus kepala Chelsea dan mengatakan Chelsea sudah berkembang. Namun tetap harus lebih banyak belajar. Setelahnya, Leo melihat teman-temannya yang muntah karena terlalu lelah. Di sisi lain, Kirian membawakan beberapa tanaman obat. Leo mengajak Kirian untuk mulai menjelajahi hutan. Di sana mereka dihadang oleh iblis. Iblis tengkorak menghina Leo dan juga Kirian yang dia anggap lemah. Kirian tidak terima dan memusnahkan iblis tulang. Namun, iblis itu bisa beregenerasi. Leo menyuruh Kirian untuk tenang. Karena marah hanya akan berakibat kekalahan. Lid melesat ke arah mereka dengan pedang kegelapan miliknya. Namun, Leo juga menangkis serangan itu dengan elemen serupa. Tapi, Lid memutar balik ke atas. Dan malah berhasil menebas Leo. Untungnya, Leo sempat memakai barrier miliknya. Namun tetap saja Leo terpental ke belakang. Lid menambah kecepatan dengan aura kegelapan miliknya. Dan Leo menahan dengan susah payah. Kirian berusaha membantu Leo. Namun, jawabannya adalah Kirian menjadi sakit kepala. Leo memakai kekuatan Phoenix. Dan membuat dirinya memakai sayap api. Dia membelah Lich memakai pedang yang diberi aura Phoenix. Namun, hal itu belum cukup untuk melawan Lich. Malahan dia memanggil anak buahnya berupa pasukan mayat hidup. Leo melesat dan memakai energi Vortex untuk menebas Lich bersama semua bawahannya. Namun, serangan barusan bukan untuk mengalahkan Lich. Melainkan untuk mundur. Saat ini mustahil mengalahkan Lich yang bisa terus beregenerasi. Itu hanya akan membuang-buang stamina mereka. Setelah Leo cukup jauh dari Lich, tiba-tiba murid Seiren menuduh Leo sebagai orang yang memanggil mayat hidup. Tanpa basa-basi murid elf itu menyerang Leo. Namun, Leo bisa melumpuhkannya dengan satu pukulan. Lunia datang untuk menengahi. Dan meminta maaf karena temannya memang nakal. Leo memaafkan murid itu, dan bertanya mengapa murid Seiren ada di tengah hutan yang berbahaya ini. Lunia mengatakan kalau dirinya sedang berlatih. Sementara Leo mengatakan kalau dirinya sedang kunjungan ke Seiren.
Setelahnya, Leo pamit kepada Lunia. Dan setelah Leo pergi, murid yang malang itu dipukuli habis-habisan oleh Lunia. Leo melaporkan penemuannya kepada Ersar. Namun, seorang guru membantah laporan dari Leo. Tidak mungkin untuk murid kelas 1 bisa bertahan hidup melawan Lich berpedang. Guru itu bertanya apakah Harriet percaya pada hal yang dikatakan Leo. Dan Harriet berkata iya. Akhirnya guru itu percaya karena Harriet sudah menjamin kalau Leo berbakat. Namun, dia juga ingin mengadakan kelas gabungan. Setelahnya, Leo diajak berdansa oleh Lunia. Ini Lunia belum sadar kalau Leo adalah orang yang menjalin kontrak dengan Phoenix. Leo berdansa dengan Lunia. Lunia bertanya tentang nama dari Leo, karena mereka belum berkenalan. Dan Leo menjelaskan namanya adalah Leo, yang langsung memancing amarah dari Lunia. Setelahnya, guru dari masing-masing murid meminta maaf satu sama lain. Guru Seiren menjelaskan kalau pesta dansa bukan tempat bertarung. Sebaliknya dia sudah menyiapkan panggung baku hantam untuk Lunia nanti. Nah Lunia bisa bebas mengeluarkan amarahnya pada Leo di sana. Dan Lunia mengerti. Singkat cerita kelas gabungan dimulai, namun kali ini adalah kelas teori yang dimulai dengan demonstrasi dari murid Lumene. Profesor Seiren merasa kalau mereka biasa saja. Dan menunjukkan sihir bintang. Itu membuat murid-murid Lumene juga kagum. Kecuali satu orang. Yaitu Leo. Leo menjamin kalau sihir itu tidak akan berhasil. Yang membuat Profesor marah. Profesor menantang Leo untuk memberikan hal yang benar. Jika memang merasa kalau Seiren memang salah. Harriet merasa cemas akan hal ini. Namun, Leo dengan Watados melangkah maju ke arah papan tulis. Dalam hati terdalamnya, Leo merasa sedih karena tidak mampu mewariskan pengetahuan dari Luna. Namun, Leo merasa kalau ini adalah takdir. Dan juga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Luna yang sesungguhnya. Dia menggambarkan formula sihir di papan tulis. Dan membuat Profesor menjadi terharu. Di sisi lain, Leo memakai sihir bintang miliknya dan membuat bunga cahaya bintang yang ia genggam di tangannya. Dengan segera, kelas menjadi planetarium yang membuat teman-teman Leo merasa kewalahan dibuatnya. Harriet merasa Leo sudah keterlaluan, namun di sisi lain Profesor malah ingin Leo untuk pindah ke sekolahnya. Yang membuat semua orang sangat terkejut. Sementara itu, Leo mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Di mana ibunya memberikan mantel yang lucu untuk Leo. Keesokan harinya, semua murid berkumpul lagi di hutan. Lunia bertanya kenapa Leo bisa sangat akrab dengan Eiren. Dan Leo menjelaskan kalau mereka mengagumi orang yang sama. Di sini mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan kelompok pertama diisi Leo, Lunia dan Lauta. Lauta adalah murid kuat dari Akademi Seiren. Lunia merasa kesal disatukan dengan Leo. Namun Profesor berharap jika Lunia bisa akrab dengan Leo. Lunia mengatakan kalau Leo adalah pencuri dan tidak mengakui Leo sebagai partner dari Fiora. Namun Leo acuh pada hal tersebut. Di sisi lain, Lauta ingin menjelajah sendiri dan meminta untuk bertemu di tengah hutan nantinya. Singkat cerita mereka berpisah, dan setelah beberapa saat, Lunia merasakan kejanggalan. Namun rupanya itu hanya Lauta yang sudah selesai menjelajah. Mereka kembali ke asrama yang langsung mendengar keluhan dari Thomas. Mereka bosan karena tidak bertemu dengan satupun monster. Di sisi lain, Leo melompat dari jendela dan menyusup ke Akademi Seiren. Dia masuk ke kamar Lauta, namun dipergoki oleh Lunia. Leo membekap mulut Lunia dan menggendongnya seperti tuan putri. Leo ingin agar Lunia menemaninya ke hutan peri sekarang juga. Namun, sesampainya di hutan, Eiren memarahi Lunia dan Leo yang terlalu mesra. Eiren menyaksikan kemesraan dari Lunia dan Leo. Namun, saat mereka sedang asik mengobrol, tangan mayat hidup keluar dari sela-sela salju. Mereka mengepung yang membuat Leo harus menarik pedangnya. Lunia langsung membakar semua mayat hidup, namun satu mayat menerjang ke arah Lunia. Untungnya, Eiren berhasil menyelamatkan Lunia dan menebas kepala mayat tersebut. Setelahnya, Eiren kembali menanyakan kenapa Leo dan Lunia berkencan diam-diam. Di sini Lunia berkata kalau tidak ada ruginya bagi Eiren meski dirinya berpacaran dengan Leo. Namun, Eiren berkata kalau dia ingin Lunia terus menjadi murid terbaik. Dan sekali lagi, Lunia menegaskan kalau dia tidak memiliki hubungan asmara dengan Leo. Sementara itu Leo hanya tersenyum kecil karena menjadi target gibah. Di tempat lain, rupanya Lauta bersekongkol dengan Lich. Lauta adalah bagian dari iblis dan juga musuh dari Leo. Sementara itu, Leo bersama Eiren dan Lunia masih menyusuri hutan. Leo mengeluarkan Kirian dan Fiora, yang membuat mata Lunia berbinar-binar. Lunia sangat menyukai keimutan anak ayah milik Leo. Setelahnya, mereka mulai menelusuri hutan. Dan dihadang oleh beberapa monster iblis. Di sana para orc juga jadi lawan mereka. Namun, jelas sekali orc bukan tandingan dari Lunia.
dan dibakar dengan mudahnya. Namun, setelah Orc kalah, mereka menjadi mayat hidup. Leo tidak tinggal diam dan membakar mereka juga memakai api Phoenix. Di sisi lain, Lich kembali menerjang ke arah mereka. Kali ini, Leo sudah berkembang. Dan dia menahan serangan Lich dengan sangat mudah. Namun, Lich tidak sendirian dan membawa anak buahnya. Leo tidak gentar dan terus beradu energi dengan Lich. Leo menerjang memakai pedang yang dilapisi api Phoenix. Lich menahan dengan sangat susah payah, namun berhasil dipentalkan oleh Leo. Leo memakai sihir angin kegelapan dan api Phoenix. Seketika membakar dan membabat habis tubuh Lich hingga ia tidak bisa beregenerasi. Sementara itu, Lunia menghabisi semua bawahan Lich yang tersisa. Setelah mereka berhasil mengalahkan mayat hidup, Lauta datang, tanpa basa-basi membuat Leo sadar jika Lauta sudah bekerja sama dengan iblis. Lauta menjelaskan kalau kepingan pahlawan dari Luna ada di tempat ini. Dan dia ingin memanfaatkan kekuatan Luna demi keluarganya. Lauta mengeluarkan sihir elemen petir. Dan ditahan dengan elemen petir juga oleh Leo. Lauta berkeringat dingin karena melihat Leo dengan mudah memakai sihir miliknya. Namun, Lauta juga meledakkan seluruh area dengan bom petir ungu. Membuat tersiar dan Lunia terpental. Di sisi lain, Lauta bertanya apakah Leo memiliki kata-kata terakhir sebelum mati. Namun, hal itu malah menjadi bumerang bagi Lauta. Kirian meledakkan kedua tangan Lauta. Dan Leo mengakhiri hidup Lauta dengan memenggal kepalanya. Namun, Lauta yang sudah bekerja sama dengan iblis bisa menyambungkan kembali kepalanya yang tadi dipotong Leo. Kirian dan Leo sudah terluka parah akibat serangan Lauta yang mendadak. Dan sekali lagi, Lauta melemparkan energi petir kegelapan kepada Leo. Namun, Leo menebas sihir itu memakai pedangnya. Dan melesat memotong tangan Lauta. Lauta tersungkur dan merasa sangat kesakitan. Leo menantang Lauta untuk memulihkan diri, dan akan menebas Lauta terus-menerus selagi Lauta menyembuhkan diri. Namun, Lauta memanggil mayat hidup raksasa. Dan menghina Leo yang banyak bicara. Leo melesat untuk menebas lagi, namun dipentalkan dengan mudah oleh raksasa. Di sini raksasa mengayunkan pedangnya ke arah Leo. Leo meminta bantuan Kirian. Dan mereka berdua berhasil melancarkan laser elemen cahaya. Namun, raksasa sama sekali tidak berpengaruh. Malahan itu menjadi celah bagi Lauta untuk menembakkan listrik kegelapan. Di sisi lain, Lunia juga membantu Leo. Sementara itu, Ersiar juga bertarung melawan Lich. Namun, Ersiar memiliki kekuatan sihir pedang yang luar biasa. Dan akhirnya pingsan setelah mengalahkan Lich. Di sisi lain, Lauta terus menyerang Leo dan Lunia memakai listrik kegelapan. Namun, serangannya dibalikan oleh Lunia. Lunia mengejek kebodohan dari seniornya. Padahal dia adalah murid terkuat tapi tidak memiliki otak. Setelahnya, Lauta melakukan hal pengecut yaitu mengincar Ersar yang pingsan. Juga berhasil meledakkan Lunia juga membuat Leo terpental ke pohon. Terlihat, tangan Leo patah akibat serangan barusan. Namun, anak ayah menyembuhkan Lunia dan Ersar. Memakai Blessing of the Phoenix. Setelahnya, Leo yang dibalut api Phoenix menerjang lagi ke arah raksasa. Namun, tubuh raksasa ini memang amat keras. Sementara itu, Lunia melangkah menghampiri Lauta yang tangannya masih terbakar. Lunia menggenggam tangan Lauta. Dan dengannya memberikan elemen api yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Efek dari serangan ini adalah, seluruh tubuh Lauta diserap ke dalam cincin iblis yang dia gunakan. Bahkan Lunia terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Setelahnya, muncul lagi monster tengkorak yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia bahkan bisa membuat seluruh tubuh Leo bergetar. Bahkan, barrier aura yang dimiliki Leo sampai pecah dan membuat Leo terpental jauh ke arah bangunan. Terlihat, monster raksasa sudah bersiap mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Leo. Namun, Lunia membantu menyerang raksasa. Dan sebagai jawabannya, Leo memakai sihir bintang, sihir terkuat yang pernah ada di dunia ini. Sihir yang bernama The End. The End adalah sihir bintang yang juga berhasil mengalahkan para petinggi iblis. Kini Leo Luna dan Ersar bisa bernafas lega. Sementara Kirian mendapatkan pecahan pahlawan dan menyerahkannya kepada Leo. Mereka memakai pecahan pahlawan dan masuk ke padang bunga yang indah. Di sana mereka disambut oleh pecahan jiwa Luna. Luna berkata jika mereka akan membuat dunia damai dan mengalahkan Raja Iblis Erebos. Dan kehadiran Luna sang penyihir terkuat juga menjadi akhir dari perjalanan Leo di season pertamanya kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga detik ini. Admin pamit undur diri. Bye-bye.